Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami terkait uji sterilitas sediaan steril filtrasi membran. Anggota kelompoknya terdiri dari Afifatunisa, Ahmad Prakoso, Andrea Heidi, Aris Putri, dan Bilmahda Amalin. Tujuan dari filtrasi membran adalah untuk menetapkan ada tidaknya bakteri, jamur, dan ragi yang hidup dalam sediaan yang diperiksa. Filtrasi membran tidak untuk menjamin bahwa satu batch produk adalah steril atau telah disterilkan, karena harus disertai dengan validasi proses sterilisasi atau prosedur proses aseptik. Skop pengujiannya digunakan untuk bahan yang dipersyaratkan dalam farmakope harus steril dan sulit atau tidak memungkinkan untuk dilakukan sterilisasi jenis. Selanjutnya syarat sediaan. Yang pertama, mengandung air dan dapat disaring. Yang kedua, larut dalam pelarut air atau minyak. Yang ketiga, mengandung alkohol atau minyak. Yang keempat, larut tidak mempunyai efek antimikroba. Selanjutnya, terkait penyaringan membran, porositas penyaring tidak boleh lebih dari 0,45 mikromili dan telah terbukti efektif menahan mikroba. Nah, penyaringnya itu terdiri dari dua. Yang pertama, penyaring selulosa nitrat digunakan untuk larutan yang mengandung air, minyak, dan larutan alkohol berkadar rendah. Yang kedua, penyaring selulosa aseta digunakan untuk larutan yang mengandung alkohol berkadar tinggi. Selanjutnya, terkait jumlah minimum yang digunakan untuk tiap media. Berikut ada tabel jika isi per wadahnya kurang dari 1 mili, maka jumlah minimum yang digunakan itu adalah seluruh isi setiap wadah. Jika isi per wadah 1-40 mili, maka jumlah minimum yang digunakan adalah setengah isi tiap wadah, tetapi tidak kurang dari 1 mili. Dan jika isi per wadah 41-100 mili, maka jumlah minimum yang digunakan adalah 20 mili. Jika isi per wadah lebih dari 100 mili, maka jumlah minimum yang digunakan sebanyak 10% dari isi wadah, tetapi tidak kurang dari 20 mili. Untuk larutan antibiotik, jumlah minimum yang digunakan sebanyak 1 mili, dan untuk sediaan yang larut dalam air lainnya atau dalam isopropil miristat, digunakan seluruh isi tiap wadah yang mana sebanding dengan tidak kurang dari 200 mg. Jika isi tiap wadah mencukupi, maka isi wadah dapat dibagi sama banyak dan ditambahkan pada media yang sesuai. Uji sterilitas dilakukan menggunakan 2 atau lebih media yang sesuai. Namun, jika isi dari satu wadah itu tidak cukup untuk masing-masing media, maka dapat digunakan jumlah 2 kali dari yang tertera pada tabel selanjutnya, yaitu tabel jumlah minimum bahan yang diuji sesuai dengan jumlah bahan dalam batch berikut ini. Next. Untuk jumlah wadah dalam batch kurang dari sama dengan 100 wadah, itu jumlah minimum wadah yang diuji tiap media sebanyak 10% atau 4 wadah diambil yang lebih besar. Kemudian untuk jumlah wadah dalam batch 101-500 wadah, jumlah minimum wadah yang diuji tiap medianya ada sebanyak 10 wadah. Kemudian untuk jumlah wadah dalam batch-nya lebih dari 500 wadah, digunakan jumlah minimum yang diuji adalah sebanyak 2% atau 20 wadah diambil yang lebih kecil. Untuk sediaan LVP, jumlah minimum wadah yang diuji tiap media sebanyak 2% atau 10 wadah diambil yang lebih kecil. Jika besarnya batch tidak diketahui, maka digunakan jumlah maksimum. Tapi jika isi satu wadah cukup untuk diinokulasikan ke dalam 2 media, kolom jumlah minimum wadah yang diuji tiap media itu menyatakan jumlah yang diperlukan untuk kedua media. Maksud dari diambil yang lebih besar di sini adalah jumlah yang digunakan itu lebih besar, dipilih antara dari 10% dari banyaknya batch atau 4 wadah itu. Dan maksud dari yang diambil yang lebih kecil ini, maksudnya adalah jumlah wadah yang digunakan itu lebih kecil antara 2% atau 20 wadah atau 10 wadah yang digunakan.
Selanjutnya adalah langkah pengerjaan. Yang pertama ini yang sebelum dilakukan adalah pembuatan cairan pengencer. Pembuatan cairan pengencer dilakukan dengan menambahkan 1 gram peptic bigas of animal tissue, dilarutkan ke dalam air at 1 liter. Kemudian disaring atau disentrifuge hingga jernih dan menghasilkan cairan pengencer. Cairan pengencer ini diatur pH-nya hingga 7,1 plus minus 0,2. Dibagikan ke dalam wadah-wadah, disterilisasi dengan proses yang divalidasi. Next. Kemudian yang dilakukan kedua adalah uji kesesuaian metode. Uji kesesuaian metode ini dilakukan dengan mengambil isi wadah yang disaring dengan membran, kemudian larutan setelah disaring dengan membran ini ditambahkan dengan pembilas steril terakhir. Nah, cara membuat pembilas steril terakhir ini adalah dengan menambahkan tidak lebih dari 100 koloni inokulum dari sejumlah kecil mikroba viable yang ditambahkan ke dalam pembilas steril terakhir. Kemudian pembilas steril terakhir ini dibilas ke dalam larutan isi wadah yang telah disaring dengan membran tadi dan diperoleh larutan akhir. Kemudian untuk pengujian sterilitas pada larutan dalam air. Caranya adalah dengan mengambil isi wadah sejumlah sesuai dengan jumlah sediaan yang diuji yang di slide sebelumnya, ditambahkan dengan pengencer steril jika perlu. Kemudian larutan dipindahkan ke dalam membran dan disaring, dan jika sediaan yang mempunyai daya antimikroba, dilakukan pencucian membran sebanyak tidak kurang dari 3 kali. Pencucian tidak boleh lebih dari 5 kali per 100 ml per membran. Kemudian membran utuh yang diperoleh dipindahkan ke dalam media atau dipotong menjadi 2 bagian yang sama secara aseptik. Dipindahkan dalam 2 media yang sesuai, digunakan volume yang sama pada tiap media, dan diinkubasikan selama tidak kurang dari 14 hari. Kemudian ditunggu hasilnya selama 14 hari tersebut. Selanjutnya, di sini ada contoh hasil dari pengujian sediaan dengan teknik penyaringan membran. Dan dari hasil tersebut bisa diambil kesimpulan, bisa di next. Bisa diambil kesimpulan bahwa sediaan tersebut itu lolos pengujian karena tidak ada satupun sediaan yang ditumbuhi mikroba setelah inkubasi 14 hari. Lalu kemudian bagaimana kalau ada satu sediaan yang ditumbuhi mikroba? Itu artinya ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu berarti suatu sediaan tersebut tidak memenuhi syarat sterilitas dan langsung tidak lolos uji. Yang kedua, bisa dilakukan pengujian ulang jika terbukti pengujian itu tidak absah. Suatu pengujian dikatakan tidak absah itu seperti yang pertama, jika ditemukan ketidaksesuaian jumlah mikroba di fasilitas uji sterilitas. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian di pengkajian prosedur uji. Yang ketiga, kontrol negatif ditumbuhi oleh mikroba. Yang keempat, setelah diuji ternyata mikroba yang tumbuh itu merupakan hasil kesalahan bahan atau teknik pengujian. Kemudian, jika ditemukan pengujian itu tidak absah, maka pengujian dapat dilakukan kembali dengan menggunakan bahan yang sama, tetapi dengan cara yang lebih teliti dan diperhatikan kesterilannya. Atau apabila pengujiannya salah, bisa dilakukan pengubahan pengujian. Lalu, bagaimana kalau saat pengujian yang kedua itu ditemukan bakteri lagi? Itu artinya sediaan tersebut sudah dinyatakan tidak lolos uji sterilitas. Tetapi apabila sudah tidak ditumbuhi bakteri pada pengujian kedua, artinya pengujian dikatakan lolos uji sterilitas. Selanjutnya, kemudian ini daftar pustaka yang kami gunakan dari Farmakope Indonesia edisi yang ke-6. Next. Dan ini list pembagian pengerjaan tugas untuk pembuatan PPT. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.